Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, Muslim bang, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Halo? Ya, silakan Bang Ari. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. memang begini apa bang? Ajaran Kristen tuh memang begini semacam gini bang. Ajaran Kristen memang semacam gini. Semacam gini gimana maksudnya? Bahasa bang menghujat-hujat Islam memang begitu ajaran Kristen. Menghujat Islam. Bang, kalau Anda bisa tunjukkan satu hujatan saya terhadap agama Islam, saya terjun dari Monas. Tunjukkan satu hujatan saya, silakan. Macam yang abang bilang menyembah berhala, macam kami abang bilang menyembah berhala yang Menyembah berhala. Baik. Saya tanya dulu definisi berhala. Apa itu berhala, Bang? berhala tuh bang menurut pandangan kami bang. Jangan pendapat. Definisi berhala itu apa? Patung, Apa hanya patung saja? patung hewan, patung manusia itu ya bang. Tapi kalau macam Batu kapal, bisa nggak? Tenang, Bang. Batu bisa nggak jadi disebut berhala juga? enggak. Nah, karena berhalanya kalian. Baik, sebentar, tenang bang. Saya kasih gambar dulu. Kalau nyembuhin orang mereka ini harus begini teman. Sabar ya, sabar. Ini mau nyembuhin abang sebetulnya aku nih. Kalau batu berarti bukan berhala ya bang ya? Bukan. Bukan, karena berhalanya dia batu kan. Baik, saudara-saudara. Baik. Oke, ini saya balik dulu ya kamera saya. Oke. Bang, saya tanya dulu sama abang. Ini dia. Ini apa bang? Batu atau bukan ini? Batu. Batu. Dia ngapain? Kau nggak tahu itu batu dia nyembah batu. Oke. Tapi itu kan Nyembah batu. Oke. Kalau begini namanya nyembah berhala nggak? nyembah berhala bukan. Nyembah Itu berhala. maksudnya. Tenang bang. Tenang. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan bang. Sabar bang. Sabar. Memang begini. Aduh, inilah saya bilang ini. Aduh, tenanglah dulu bang. Janganlah panik bang. Tenang. Jangan merokok bang. Bang. Saya tahu gini bang. Jangan merokok dulu bang. Gini. Tadi kan aku bilang sama bang nih, kalau ada orang sujud-sujud kepada batu, ya kan? Nih batu nih kan, maka batu bisa jadi berhala juga. Setuju? Kalau menurut Islam setuju. Oke. Nah sekarang ini bang, sekarang aku tanya sama bang. Nah, sekarang kita jangan standar ganda bang. Kalau standar ganda repot kita bang. Nah aku tanya sama abang ya. Oke. Bang, ini apa bang? Itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan bahasa Arab. Hajar itu artinya batu. Aswad itu artinya hitam. Bang, Bang, jangan ngomong dari surga dulu. Tenang dulu. Gini loh. Kita, bang, kalau ngomong masalah surga-surga, orang ini pun percaya nih batu ini dari surga juga dia percaya, bang. Enggak. Loh, Islam enggak gitu, Bang. bukan yang saya tanyakan, bang. Kalau cuma dari surga, orang itu kan klaim Anda, betul? Itu kan keyakinan Anda. Intinya, Anda juga melakukan sujud kepada batu. Setuju? Setuju? Hajar Aswad. Enggak. Itu enggak diwajibkan, Bang. Enggak boleh pun kita cium. Sebentar, bukan masalah wajib enggaknya. Kalau ada orang sujud unggu-unggu sama batu, tadi Anda bilang nyembah berhala. Kalau orang Islam enggak, gimana ini? Nah, itu yang abang lihat pertampilkan tadi itu Islam, Bang. Bang, ini bukan ini memang siapa kalau bukan Islam, Bang? Ini bahkan Pak SBY ini sama Bu Ani ini. Gimana? Itu Hajar Aswad sunnahnya itu, Bang. Dalam Islam itu sunnah. Sebentar, bukan masalah sunnahnya dulu. Gini loh, kalau misalnya ada orang, aduh bang, gantian lah kita bicara bang, jangan panik bang. Boleh saya bicara? Boleh. Oke, seandainya bang, di sini bukan Pak SBY, bukan Bu Ani Yudhoyono. Misalnya, diganti orang yang tadi itu. Terus batunya juga diganti. Anda langsung dengan cepat mengatakan itu penyembah berhala, setuju? Setuju.
Nah sekarang kalau diganti orang Islam, jadinya bukan. Gimana ini? Bang, itu bukan Islam bang, dia udah syirik bang, udah kafir itu udah murtad bang, udah syirik. Syirik. Ini Pak SBY sama Bu Ani Anda bilang syirik, musyrik. Yang menyembah batu yang abang tampilkan gambar sebelumnya itu Bang, sama-sama batu, sama-sama sujud, sama-sama nyembah. mau belajar Islam biar gua ajarkan. Memang berat mereka ini ya. Karena Memang sulit kok bang kalau standar ganda ini bang. La ilaha illallah bang. Abang nih memprovokator bang, memecahkan Islam pada kita orang Gimana sih? Gini, saya kasih anda umpama. Gini bang, saya kasih anda umpama. Misal ada 10 orang, dia putar-putar pohon beringin. Oh, putar pohon beringin, putar pohon beringin. Lalu begini-begini kepada pohon beringin itu. Sujud-sujud kepada pohon beringin itu. Kutanya sama abang, mereka melakukan pemujaan kepada pohon beringin nggak? Ya, mudah. Oke. Ku cabut pohon beringinnya bang ya. Cabut pohon beringinnya. Ganti dengan batu Hajar Aswad. Pertanyaannya, mereka melakukan pemujaan kepada Hajar Aswad? Hajar Aswad enggak. Beda. Susah ini standar ganda ini. Intinya nggak begitu bang, merumusnya nggak begitu. Makanya saya sudah pernah bilang ya bang, ibarat kata bang, abang kan Islam, saya Kristen. Kita pergi berdua ke kondangan. Tenang nggak? Kita pergi ke kondangan berdua. Dengan porsi yang sama, Anda ngambil nasi, sayur, dengan porsi yang sama kita, banyak gini, saya makan. Langsung, orang Kristen makannya banyak. Sementara Anda ngambil yang sama itu. Terus saya tanya, kau juga makannya banyak? Terus, oh beda. Kalau saya, karena saya Islam, beda. Ini nggak banyak namanya. Apa-apaan ini kita ini? Apa yang ngomong? Ya, silakan. Kasih aku ngomong. Bang, ada 3 dalam Islam bang. Kalau udah dihina agama dina, keluarga diganggu, harta diganggu bang. Itu wajib perang bang, wajib diperangi. Abang hati-hati ngomong, sebab abang udah ganggu agama kami. Abang Gak ada baca jawaban, Cina 3 bang. Kan nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Maksud aku, abang boleh edukasi. Tapi Jawabannya. Bang, masa gara-gara jawaban tidak ada, makanya saya bilang bang, gara-gara jawaban tidak ada, maka Anda harus diperangi. ilmu abangnya. Belum ada ilmu, buktinya abang nggak bisa jawab. Nggak ada, cuman ngucat-ngucat aja itu bang. Abang nggak ada ilmu. Menghujatnya di mana? Tadi sudah kita bikin umpama. Kalau ada orang, bang, tadi kalau ada orang dengan hal yang sama, mutar-mutarin pohon beringin, begini-begini sama pohon beringin, memberi salam, hai pohon beringin, aku datang. Abang bilang, oh itu nyembah pohon beringin. Nah, dicabut pohon beringinnya, diganti dengan batu Hajar Aswad. Oh, kalau itu beda, itu bukan. Lain itu lain. Kalau Hajar Aswad lain, itu beda, Tuhan, itu Tuhan. Selalu selamatkan pada hari bang. Abang jangan ganggu Nabi abang hina, nggak usah bang. Nanti Bang, menghinanya di mana? Bang, menghinanya di mana? Nabi Muhammad gini-gini nggak usah bang kayak gitu. Bang, menghinanya di mana? Selalu gue dengar abang ngomong kayak gitu. Muhammad tuh inilah, yang inilah. Oke, yang mana? Oke, yang apa? Muhammad itu apa? Coba bang, Muhammad itu apa? Coba. Nabi terakhir orang yang mulia bang. Terakhir. Nabi terakhir orang yang mulia. Oke, coba dengarkan saya. Coba. Berkasih Allah. Menurut, oke, bang, Anda percaya bahwa nanti akan datang Nabi Isa di akhir zaman? Percaya. Oke, berarti siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nah kan? Nabi Isa Coba. diturunkan Nabi tahu apa? Tenang bang, tenang. Tahu abang sebenarnya Sebentar. Nabi Isa diturunkan. Gini bang, Muhammad kan sudah meninggal. Setuju? Meninggal secara batinnya bang. Oke, meninggal. Oke, dirinya sudah meninggal. Nah, setelah dia meninggal, apakah tenang bang? Setelah dia meninggal, apakah akan datang Nabi lagi? Nggak ada lagi. Tadi katanya Nabi Isa akan datang. Ajarannya nggak ada lagi. Tapi kalau Nabi Isa kan nggak mati. Bentar, setelah Muhammad meninggal akan datang Nabi lagi nggak? Nggak ada. Berarti Nabi Isa tidak datang lagi? Nabi Isa untuk ada misi yang maka diturunkan Allah. Ada misi. Datang lagi nggak berarti Nabi Isa? Berarti Isa datang lagi nggak? Datang tapi pakai ajaran Nabi Muhammad. Jangan Ya, berarti salah. datang masih ada Nabi lagi nggak berarti? Ada karena Nabi Isa belum mati. Nabi Isa mati. Berarti masih ada datang Nabi lagi, setuju? Nabi Isa, abang paham abang Nabi Isa itu? Masih Nah, macam susah. Gini pak. abang nggak cakap Gini, abang. pelan-pelan ya, pelan-pelan. Hati-hati abang ngomong. Betulkah Allah nanti akan mengutus Nabi Isa?
Betul. Betul. Diutusnya nanti, pelan bang. Diutusnya nanti di akhir zaman. Betul nggak nanti diutus untuk membunuh Dajjal? Iya, ada misi. Bang, kalau abang ngomong terus apa kita yang mau didengar ini bang? Oke, coba. Betulkah nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Betul. Betulkah kedatangan Dajjal itu setelah Muhammad meninggal? Betul. Berarti setelah Muhammad meninggal masih akan datang Nabi, setuju? Tak setuju, tapi ajarannya ajaran terakhir lagi. Aduh, susah ini. Bang, tahu nggak bang? Abang ini sedang, bang, tahu nggak bang? Abang itu sedang bertumbuh, bang. Begini bang. Posisi abang itu sedang bertumbuh sama durian besi. Abang sakit sendiri karena apa? Karena Anda itu melawan logikamu sendiri. Abang mengucat orang yang tahu abang bang. Kamu belum ada. Menghujatnya di mana bang? Bang, pendeta banyak kawan aku bang. Dekat gini bang, komplek aku nih bang. Bukan masalah itu. Yang ngomong kayak abang nih kami baik berjiran. Karena mereka kerjanya bukan menjawab orang-orang Islam. Mereka kerjanya. Abang, Gantianlah kita bicara bang. Boleh kita ganti bicara? Boleh. Oke, tadi abang bilang tetanggaku banyak pendeta, tetanggaku banyak orang Kristen, baik-baik mereka nggak pernah bahas Islam. Betul bang, karena memang mereka bukan itu tujuan mereka, bukan itu pekerjaan mereka. Kalau pekerjaan saya memang khusus menjawab kalian ini. Bukan kayak gini bang, bukan kayak gini. Bukan Bang, kayak gini ya bang. Sekarang aku tanya sama bang, pernah abang dengar tahu Abdul Somad? Jangan dimatikan apa ya. Oke. Abang kenal Abdul Somad? Kenal, termasuk aku fans guru. Oke, pernah dengar Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir? Ada. Oke, ketika Muhammad berkata di dalam salib ada jin kafir, haleluya gitu. Menurut abang kira-kira boleh saya tanggapi nggak itu? Boleh. Terus kenapa abang bilang abang nggak boleh menanggapi? Silakan. Ustaz Abdul Somad waktu mengasih penjelasan itu bang, dia di masjid bang, enggak forum terbuka kayak gini bang. Ini TikTok seluruh dengar. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kenapa kok bisa Anda katakan bahwasanya dia itu tidak didengar orang lain? Buktinya videonya didengar orang lain? Orang yang upload bang, bukan dia. Kalau orang yang upload. Oke, menurut Anda dia tahu nggak bahwa kalau ceramah dia itu direkam? Ya, tahu. Iya, tahu ya, sama. Gimana? Masih aku yang ngomong. Silakan. Waktu itu bukan dia memang bang, dia memang bukan apa itu, dia tuh menjawab pertanyaan orang. Masa saya nggak boleh menjawab fitnahnya dia? Enggak, abang memang mengajak edukasi yang nggak ribut. Kalau Ustaz Abdul Somad bang. Nah, inilah saya bilang nih, kalau Muslim bahas Kristen nggak apa, kalau Kristen bahas Islam ngajar ribut. Memang menang sendiri mereka ini. Bang, itu namanya mau menang sendiri. Gimana? Enggak. Loh, coba sekarang begini. Nyata-nyatanya, tenang bang. Nyata-nyatanya video Abdul Somad sudah tersebar, betul? Oke, karena sudah tersebar, ada nggak hak saya sebagai orang Kristen menanggapi? Ada. Nah, ketika saya tanggapi, kenapa abang protes langsung? Kenapa dibilang ajar ribut? Ustaz Abdul Somad pun itu menjawab pertanyaan yang itu pun udah nggak ada lagi bang. Abang ini berlebihan kali bang. Loh, nggak berhenti bang. Loh, sekarang, oke, kita lihat Abdul Somad yang baru ya. Abdul Somad dan Donditan. Dia menghina baik. Bang, saya tidak bilang dia menghina bang. Saya tidak pernah mengatakan dia menghina. Loh, inilah saya bilang. Oke, bentar bang. Bentar, nih saya balik dulu kamera saya bang ya. Nih. Oke, siapa ini bang? Siapa ini? Ustaz Somad. Oke, siapa ini? Donditan. Oke, apa bahasanya bang? Apa bahasanya? Apa? Tidak, aku nggak tahu bang. Nah, gospel itu maksudnya Injil bang. Injil. Gospel. Oke, kita kalau orang awam nggak ngerti. Sebentar. Oke bang, kita lihat nih bang. Nih, oke. Waduh, memang
Bang, mereka ini bahas-bahas Paulus, bahas-bahas apa, Bang? Aduh, nih, lihat nih. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bang? Siapa ini? Siapa ini? Paulus pernah ketemu Yesus. Sebentar dulu, siapa ini? Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad. Bahasanya siapa? Bahasanya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Bahasanya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Iya, bahas Kristen nggak? Bahas tapi kan dia kan nggak Aduh, memang lah kalau mereka ini. Tapi kan tadi kan susah kita kalau kayak begini, Bang. Video putar ada dia menghina Kristen. Oke, sekarang saya tanya balik. Ada saya menghina? Ada bang. Oke, tunjukkan satu. Tunjukkan satu. Tunjukkan satu, Bang. Jangan banyak-banyak, Bang. Tunjukkan satu. Gimana mau tunjuk handphone aku satu semua ini? Iya, coba Abang bicara aja biar saya bantu. Yang kayak abang bilang lah Islam tuh bodong lah. Bagus lah ikut ini abang bang. Jangan bagus. Coba, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, Bang. Menurut Anda ini, kalau misalnya lalat masuk ke minumanmu, Bang, Ya. maka minuman itu tercemar atau tidak? Tidak. Nah, itu tandanya, Bang. Itu tandanya. Coba, kalau misalnya Anda makan ke warung Padang, oke, Udo, minta dari dulu rendang itu, Udo. Oke, bikin rendang. Udo tambah dulu teh manisnya satu, udah. Ya, oke, kasih teh manis satu. Nah, waktu dikasih teh manis satu, ada lalat di dalam, lalat hijau itu, preng di dalam. Udah, ini ada lalat nih. Nah, dia ngomong gini, Anda Islam? Islam. Sesuai sunnah Rasul, maka Anda harus tetap meminumnya itu. Betul? Betul? Betul. Iya, berarti bagi orang Islam, air minum yang kemasukan lalat itu tetap diminum, betul? Betul. Bicara apa? Bicara aja. Atau bicara aja sudah. Berarti kan, Bang, makanya saya bilang kalian itu jorok. Itu sunnah bang. Ada sunnahnya dicelupkan Lalat. itu dua. Sebelah lalat mengandung racun, sebelah lalat mengandung penawar. Jadi kalau kata Rasulullah, ketika lalat masuk ke minumanmu, dicelupkan dia bang satu penawar, satu racun. Jadi, Nah, itulah tanda bahwa Anda tidak waras lagi, Bang. Itu. Gimana? Loh, Bang, namanya lalat, Bang, pasti kok. kalau Nabi kami suruh bang, Nabi kami suruh warna tembok itu biru, pertanyaan putih tetap begitu kata. Nah, iya makanya saya bilang berarti Anda tidak waras lagi. Jadi jangan apa ganggu agama. Kalau mengganggu Bang, Islam, tidak mengganggu, Bang. Itu hanya tanggapan saya terhadap apa yang kalian lakukan. Gimana sih? tapi jangan dibilang jorok lah, apalah goblok lah Islam Bang, ini itu. apa tidak jorok, Bang? Sekarang saya tanya, oke. Kalau ada lalat masuk ke minuman, berarti secara logis minuman itu Anda bilang tidak tercemar. Berarti saya bilang Anda tidak waras lagi. Kenapa Islam memang suruh coba dulu laboratorium memang nggak ada apa ya bang? Baik, kita bawa ya. Baik. Abang jangan Kita kayak lihat. gitu. Tenang. Kalau Nah, manusia agama bang ya, Ya. ada pun bang. tuh kan? Itu kan abang kan menyinggung kan. Lihat nih. Kalau bertemu, Bang, lalat itu penyebab penyakit diare, desentri dan lain sebagainya, Bang ya. karena Ya. tidak tahu penawarnya, bang bro. Baik, saudara-saudara ya. Ulama, Saya balik dulu, Bang. Oke. Jadi makanya kalau orang Islam ini teman-teman, mereka itu tidak akan menggunakan akalnya. Baik. Bang, tenang Bang. Ini Bang, sebuah artikel dari, tenang dulu Bang, janganlah begitu Bang. Ini adalah sebuah artikel, kajian ilmiah dari sebuah Bang, ini kajian ilmiah dari sebuah puskesmas Bang. Mau kita baca Bang ya? Mau kita baca? Baik Bang. Ini Bang ya. Lalat merupakan salah satu serangga yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tampak kecil, seolah tidak berbahaya, lalat sebenarnya dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Hewan ini dikenal sebagai perantara penyebaran berbagai penyakit menular. Karena kebiasaannya yang sering berpindah dari tempat-tempat kotor, seperti sampah, selokan, kotoran hewan, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi manusia. Nah, saat hinggap di makanan atau minuman, virus atau kuman, bakteri atau parasit yang menempel pada tubuhnya dapat berpindah dan mencemari makanan. Apa Bang penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan? 1. Diare. Oke. 2. Desentri. Anakku gak sampai pun udah tahu itu. Apalah boleh.
Oke, lalu bagaimana jalan ceritanya? Tenang bang. Lalu bagaimana jalan ceritanya lalat itu kalau masuk ke minuman, maka minuman itu tetap sehat? Gimana? Tawar. Karena ini mengeluarkan artikel mana? Coba bang tengok artikel. Bang, ini dokter semua. Islam. Oke, baik nih bang ya. Kelihatan ya bang ya. Dokter Islam mana? Mana dokter Islam? Coba klik dokter Islam. Bang, ini puskesmas, kemudian pemerintah kabupaten. Waduh, semua bang sudah mengatakan itu. Belum tahu. Penyakit yang dapat ditularkan lalat meliputi diare dan desentri. Bakterinya apa saja? Bakteri Escherichia, E. coli, atau Shigella. Bang, banyak bang jenis-jenis bakterinya bang. Anak aku pesantren dia udah belajar tentang ini bang. Ada itu lalat, penawarnya ada. Itu makanya itu kita belajar. Oke, lah, baik. Islam. Baiklah. Oke. Jadi kalau misalnya orang Islam ada makanan minuman yang terkena lalat, nggak apa-apa ya? Iya, kalau lalat tuh masih Makan kan? Loh, tadi katanya nggak apa-apa sekarang ya. Gimana sih? Bang, biar aku ajarkan abang. Lalat tuh kan gini, minum dia. Dia lalat masuk ke minuman. Biar abang belajar Islam. Biar aku ajarkan abang tentang Islam. Kalau lalat ngambang di minuman, dicelupkan lalat tuh, jangan dibuang lalatnya, bisa diminum sebab racunnya udah ditawarkan penawar ditawarkan ya. Sebelah saya lalat, penawar racun lalatnya sendiri. Oke, berarti lalat itu kalau dia masuk ke makanan, ke minuman, tidak mencemari makanan dan minuman itu ya? Dicelupkan dia, dibuang lalatnya kembali. Iya, berarti ya malah dimandi-mandiin itu kedai mandi kau, mandi. Berarti terus gimana Pak? Tadi abang bilang dicelupkan. Dia dibuang lalatnya lagi, bukan lalatnya. Iya, ngerti saya bang. Setelah dicelupkan, kemudian dibuang. Sebetulnya pintar, tapi iya, berarti minuman yang terkena lalat tidak tercemar karena sudah dinetralisir oleh lalat itu sendiri. Setuju? Iya, tapi ditenggelamkan ya. Baik, jadi besok wahai kaum muslimin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua yang muslim-muslim, kalau dihidangi minuman ada lalatnya, minum, ya, setuju? Setuju? Jangan setuju, harus setuju. Nah, biar kita tutup diskusi kita bang, sebentar bang, biar kita tutup diskusi kita. Bang, sebentar. Duduklah Presiden dan Wakil Presiden. Lalu Anda suguhi minuman yang ada lalatnya di dalam. Karena muslim sesuai dengan apa yang Anda imani, maka harus dimandi-mandiin lalat itu, diambil dan diminum oleh Presiden dan Wakil Presiden. Setuju? Aku nggak tawarkan orang. Ini yang percaya. Berarti ini susah ini teman-teman. Boleh. Bang, berarti Anda menganggap Presiden dan Wakil Presiden masih sehat kan? Sehat. Oke, berarti Anda menganggap mereka akalnya masih waras, setuju? Setuju. Nah, berarti cuma Anda yang tidak waras, setuju? Nah, Khalid bin Walid tuh bang. Ini susah ini kalau begini. Sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid. Gimana sih? Mati itu mati di tangan Allah bang. Bang, jangan ngomong mati-mati dulu bang. Jangan ngomong ke situ dulu. Yang kita bahas seandainya, bang, tenang ya bang ya. Gini bang, ada orang gaduh. memang susah mereka ini teman-teman. Kenapa sih bang? Abang tipu dirimu sendiri. Janganlah kau bodohi dirimu sendiri bang. Belajar lagi masih anak-anak lagi tuh bang. Kok anak-anak gimana? Mana belajar? Yang saya katakan ini sudah Anda iakan. Nah sekarang kita terapkan ke muslim-muslim yang lain. Contoh, Presiden dan Wakil Presiden, misalnya mereka seorang muslim. Usah nyinggung-nyinggung Presiden, udah jangan tema ini. Kalau dia udah berarti ajaran Muhammad itu tidak dianut oleh Presiden dan Wakil Presiden ya. Kayak gitulah mengenai. Tuh kan? Dan berarti dianut nggak oleh Presiden dan Wakil Presiden? Bang, nanti jangan abang gitu-gitu. Susah ya teman-teman. Lebih sayang daripada nanti kami daripada anak-anak kan itu dia. Kenapa ngomong? Kenapa karena tidak bisa menjawab, Bang? Kenapa karena tidak bisa menjawab? Lalu abang jadi begitu. Apa nggak saya? Apa pertanyaan abang? Iya sudah. Pertanyaan saya, apakah Presiden dan Wakil Presiden Muslim? Muslim. Oke, berarti kalau Muslim, kalau ada lalat masuk minumannya, maka harus tetap diminum. Setuju? Itu tergantung orang.
Aduh. Ya sudah lah bang. Orang ada orang yang penjijik, nggak diminumnya. Kenapa dia jijik? Karena lalat binatang. Oke, lalat berarti kotor nggak? Kotor. Oke, kalau masuk ke minuman berarti minumannya tercemar nggak? Orang kan takut kan kotornya, bukan racunnya. Dan saya. Orang kan takut kan. Nggak ada bakteri. Memang teman-teman, inilah kalau sudah ngomongin Muhammad, memang akalnya Bang Ari ini memang tidak digunakan lagi. Aku minta satu lagi abang. Gimana sih bang? Jangan abang. Konten abang janganlah kayak gitu, ngina-ngina kayak gitu. Bang yang menghina siapa bang? Saya kan hanya mengatakan fakta. Aku pesan sama abang tadi di sini bang. Kristen pun ada. Kami rukun ini bang. Tak boleh ribu-ribu. Bang, kita ini berargumentasi mengenai ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bukan kita ini mau bertengkar bang. Gimana sih? Sejak kapan saya mengajak bertengkar? Saya mengajak Anda membahas isu mengenai lalat ini. Lalu Anda katakan kalau lalat, secara logika lalat itu kan kotor bang, pembawa penyakit. Lalat itu sukanya tempat sampah, kemudian kotoran sapi, kotoran manusia, itu senang dia bang. Makanya dia di situ tempatnya. Nah setelah itu dia masuk minumanmu, lalu Anda katakan sehat, bergizi. Di mana logikamu bang? Adalah susu itu banyak. Dengar dulu. Gelas ini bang ya. Abang ngandung susu buat anak. Bang, nak mau sekolah nak, minum dulu susu ini nak. Sebentar, mau sekolah nak? Iya, minum dulu susu ini. Oke. Abang pernah nyajikan susu. Sebentar, abang pernah nyajikan segelas susu untuk anak? Pernah. Oke, kalau masuk lalat ke dalamnya, apa abang lakukan? Kalau masih penuh lagi, aku celupkan, aku suruh minum. Tapi kalau memang ajaran Muhammad sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya sudahlah bang. Ya sudahlah bang. Nanti kalau diterus-teruskan pun ya repot bang. Imanilah itu bang, terserah kau lah ya. Udah. Janganlah sekali bang. Nanti ribut kita ya. Tak tolong pada abang kita. Inilah kita diskusi, tapi larinya ke ribut. Gimana bang ini? Masa gara-gara nggak bisa jawab ribut, gara-gara ini ribut. Masa giliran kalian bahas agama kami, itu namanya dakwah saudara-saudara. Mereka sedang mengajarkan supaya orang-orang kafir itu bertaubat. Kapan? Oke, baik. Saya akan tunjuk dulu bang ya. Saya akan tunjuk dulu. Udah. Oh, udah. Pesan itu aja lah bang. Oke lah. Pesan itu aja lah. Janganlah apa kali. Nanti. Jangan apa kali bang. Betul. Nanti kita nggak ada. Nanti kita udah rukun. Kita udah rukun ya. Bang, kerukunan harus kita jaga bersama bang. Tetapi ingat bang, gini bang. Abang setuju nggak kalau gini? Abang setuju nggak kalau orang-orang Islam bahas agama Kristen berhenti bahas agama Kristen? Setuju. Nah, sampaikan itu sama mereka bang. Supaya apa? Supaya kita semua bersepakat urus agama masing-masing. Setuju? Betul. Nah itu bang. Nah, kalau mereka nggak berhenti gimana? Saya nggak ngomong bang. Gimana? Yang mana lagi yang dibahas? Loh, coba lihat itu bang, konten-konten kreatornya orang Islam bahasin agama Kristen terus, bahkan dikawal dia sama polisi bang. Mana itu siapa? Ya abang mana tahu lah, orang abang main tuh terus gimana? Islam haram hukumnya judi bang. Ya gimana abang mau tahu, orang mertua terus tiap hari tuh. Gimana kita mau tahu? Keluar sekali-sekali bang, nggak usah di kampung aja, tinggal lawak, keluar. Bang, coba ya, aku tanya dulu. Oke, abang tahu Zakir Naik? Tahu. Oke, kalau ceramah dia bahas apa bang? Kalau ceramah dia bahas apa? Penontonnya, abang tahu penontonnya yang mana? Orang tuh mau masuk Islam. Iya, bahasannya. Bahasanya Kristen. Bang, dia diundang pada gimana nih? Oke. Ketika ulama Zakir Naik bahas agama Kristen, dikawal nggak dia sama polisi bang? Dikawal lah, kena dikawal. Iya, kalau mereka bahas agama Kristen dikawal polisi. Orang dia terhormat. Ya sudahlah bang, itulah bang standar ganda bang. Ya, itulah. Makanya kalau abang standar ganda ya susah kita bang. Ya, itu ya. Jangan ngegas sekali lah bang ya, jangan ngegas sekali lah ya. Harus direm-rem ya. Jangan apa kali bahas Muhammad, jangan apa kali gitu ya. Bahas Islam dan bang. Aku minta sama bang janganlah
Mas Nabi kami bang, pasal kami sayang pada Nabi kami bang, cinta pada Nabi kami. Bang, apakah saya fitnah? Udah jangan buat fitnah bang. Ini aku kasih, ini aku Kan boleh. di mana fitnahnya? Kan betul semua yang gue bilang bang. Muhammad nyuruh orang minum air bekas lalat, benar, ya kan? Apalagi? Itu kan terserah kan, ajaran kami. Iya, kenapa bilang fitnah? Kenapa bilang fitnah? Kan bukan fitnah. Setuju? Yang itunya aja, yang lain-lain. Waktu Yang dulu mana kan lagi? sama-sama. Yang mana lagi coba? Yang mana lagi? Yang mana? Alah, banyak lah itu, abang cerita. Iya, ngomong. satu lagi Sama-sama coba. orang yang ngomong, Apa satu lagi? dia ngomong, oke lah. Oke, Jangan. benar gak Muhammad nyuruh minum kencing? Gak ada. Siapa nih? Aku ngarang itu bang, ngarang. Oke, kalau saya tunjukkan Muhammad nyuruh minum kencing gimana? Muncul, yang mana? Waduh, pantesan Anda masih jadi orang Islam, Bang. Baik, kita tunjukkan ya. Coba. Baik, oke. Dia nggak tahu kalau Muhammad nyuruh minum kencing. Mana? Baik. Baik. Oke, kubalik dulu kamera aku, Bang ya. Oke, Tapi sebelum kubalik, Oke. Bang, kalau sebelum kubalik, Abang dengarkan dulu nih, Bang ya. Dengarkan. Tapi bukan berarti kencing. Nah, nih ya. Bang. Apa? Nih, biar kutunjuk dulu sama Abang ya, Bang ya. Waduh, repot Abang nih. Tidak tahu Abang kencing unta ubatnya. Baik. Mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat. Coba. Dari unta. Saat berada di Mekah, beberapa orang Indonesia biasanya menyimpan minum air kencing unta sebagai obat. Oleh para pedagang di sana, air kencing unta biasanya dimasukkan ke dalam botol-botol bekas minuman dan Inilah salah satu tradisi paling unik yang masih bertahan di beberapa wilayah Timur Tengah. Di sana, penduduk desa dengan sengaja menampung dan mengumpulkan air kencing unta, sesuatu yang mungkin terdengar aneh bagi banyak orang. Nah itu Bang, akibat ikutin ajaran Muhammad, Bang. Bang. Situs unta, saudara-saudara, obat. Terus. Dengar aku. Itu orang-orang yang jahil. Kalau di dalam Kristen kurasa abang ini kayak abang jahil bang. Dalam Islam udah orang-orang jahil. Jahil. Minum kucing ya bang. Tidak pernah. Astagfirullahaladzim. Baik, Abang percaya sama Abdul Somad? Percaya itu Abdul Somad. Itu jangan potong-potong videonya. Oke, baik. Jangan dipotong-potong videonya ya, jangan dipotong-potong videonya teman-teman. Jangan Oke. dipotong videonya. Kalau sama Oke, jangan ngomong bang enak. Jangan dipotong videonya teman-teman katanya. Baik. Nah, coba. Baik. Baik, coba ya. Oke. Baik. Mengenai minum kencing unta ya, perhatikan. Oke. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah? Oh, salah. Bentar. Kencing unta. Baik ya. Oke. Sabar. Nih, Adi Hidayat nih. Lewat unta. Satu, unta dia punya selaput di matanya. Ini dengan selaput ini dia bisa tahan tuh. Ya kalau ada badai pasir, dia nggak usah ditutup mata begini. Ya maka akan keluar selaputnya menyaring itu pasir tetap bisa jalan. Kedua dia punya tempat menyimpan air tuh. Dia olah dalam dirinya itu. Sebulan dia bisa nggak minum. Sebulan. Ya. Jadi kalau ada orang nggak minum dalam sebulan, ya sama dengan ya, punya kemampuan seperti unta, ya kan? Ya. Apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya. Ibu mesti belajar, Bu, kasih sayang itu unta betina itu luar biasa. Unta itu hewan yang sangat sensitif. Unta aja bang. Memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya. Jadi kalau lembut dia akan lembut, kalau sayang dia akan sayang, kalau jahat dia akan berbahaya. Jadi jahat. Ya, dan yang paling menarik yang kelima yang belum selesai itu. Kebanyakan orang kalau melihat unta dia akan mengatakan unta kakinya 4. Ya kan? Apa keistimewaan unta? Oh, sebentar. Ini mana yang anak kencing unta? Sabar. Tenang, Bang. Bersih ini. Sebentar, mana yang bersih ya? Bentar. Nggak ada, usah ngarang-ngarang bang. Tenang, Bang. Ya, nah. Abang ikut lagi. Korban dari hewan yang paling Hah, kalau Abang ngomong terus gimana kita mau denger, Bang? Gimana sih? Dengar. Aku dengar nih. Aku dengar. Ustaz, boleh gak laki-laki kencing berdiri?
Bentar, mana sih kencing unta ini? Oh, ini mana? Bentar. Ini. Mana, mana, mana. Sebentar ya. Atau hadisnya aja aku tunjuk sama bang. Gimana bang? Coba. Hadisnya aja bang ya. Nah, hadisnya bang ya. Contohnya. Udahlah, jangan dipaksa-paksa bang. Enggak ada, mana ada Nabi Rasulullah Nabi Muhammad suruh pulang minum kencing unta. Baik, baik. Kita tunjuk lah ya teman-teman ya. Ada. Baik, Islam aduh. indah bang, Islam itu bersih, sehat. Yang minuman makanan bersih-bersih, minumannya susu, bukan minuman haram. Oh, Oke, baiklah ya. Islam itu Baik. indah sebetulnya. Oke. Oke. Abang bisa baca ya? Tapi aku baca mana dan kecil Coba abang yang baca yuk. Bang mau baca. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang, aku dari baca Arabnya terus, nggak apa-apa. Dan artinya adalah bang, dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uhi atau Urania datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta ketika telah sembuh. Mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa unta-unta. Kemudian mereka itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum maka dan kaki mereka dipotong maka dicongkel lalu mereka dibuang ke Maka bang, bukan maka bang. Bukan maka bang. Mata. Kok maka sih? Pantesan abang jadi Islam terus. Baca aja salah terus. Namanya kecil kayak gini mana ada maka. Yaudah, coba. Coba nih bang. Coba bang. Salah-salah itu nggak ada. Coba yuk. Maka mata mereka dicongkel, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Nah, udah disuruh minum air kencing onta, dicongkel matanya, dipotong, dijemur lagi gimana bang? Itu yang datang kita orang siapa itu? Orang Bukan orang Islam itu. Iya, makanya Bang Muhammad itu Bang, selain dia nyuruh onta, dicongkel mata orang Bang, dipotong kaki tangannya, dijemur di padang pasir Bang. Mana Ini. suruh. Ini loh Bang, ini loh. Rasul ini loh Bang, Nabi SAW menjelang siang, maka beliau dari siang dari atas baca artinya. Aduh. Baik. Kita baca ya Bang ya, kita baca Bang. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang pewaris hadisnya, perawi hadisnya itulah dia. Baterai aku pun habis. Nah, udah mulai habis baterai ini ya. Mulai. Memang berat ini ya. Enggak. Oke. Beberapa orang dari suku Uki atau Uraina datang ke Madinah. Oke. Oke, siapa yang datang ke Madinah, Bang? Dari Uki. Oke, suku Uki ya. Oke. Suku Uki. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka sakit. Iya. Beliau lalu memerintahkan, siapa beliau ini? Beliau tuh ya rombongan orang itu. Makanya Anda akan jadi orang Islam selama-lamanya kalau begini, Bang. Beliau ini maksudnya Muhammad, Bang. Beliau maksudnya Muhammad. Bukan. Ya udah, lalu siapa beliau, Bang? Siapa beliau ini? Dari suku orang itu memerintahkan minum kencing unta, lalu Rasulullah menghukum orang itu begitu. Abang nih. Habis nggak tahu tapi Pantes mandi masih jadi orang Islam, Bang. Bukan begitu mengartikannya. Mau. Bang, coba dengerin lagi Bang ya. Dengerin ya Bang ya.
beberapa orang dari suku Uki atau Uraina datang ke Madinah. Oke. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Oke. Oke, yang sakit rombongan dari suku Uki dan Uraina tadi ya. Oke. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Siapa beliau ini yang memerintahkan mereka ini? Lanjutkan aja dulu pembacaan apa. Baik. Lalu beliau memerintahkan mereka mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun, orang-orang dari suku Ukel dan Urana tadi, ya, Udah baca ini. mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa unta-untanya. Ya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi. Maka beliau, siapa beliau di sini? Mana? Rasulullah. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Mereka yang disuruh minum air kencing tadi nih, ya. Udah. Beliau lalu memerintahkan, tenang Mbak. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicokel, lalu mereka dibuang kepada pasir yang panas. Mereka minta minum, tidak diberi. Betul? Oke, betul. Berarti siapa yang nyuruh memotong dan mencongkel mata mereka? Rasulullah. Nah itu Bang. Apa lagi? Itu orang itu minumkan kencing unta dikarenakan orang itu sakit, itu obat, tapi cuma untuk sakit dan Tadi katanya tidak pernah Muhammad nyuruh minum kencing, sekarang pernah. Tadi nggak pernah, sekarang pernah. Itu makanya kalau abang nggak ngerti Islam, jangan bahas-bahas Islam. Dibilang saya nggak ngerti katanya teman-teman. Teman-teman, nggak kasihan kalian sama saya ini teman-teman, sudah dianiaya begini. Dianiaya akal sehat saya sama mereka ini. Anak aku nggak kayak gitu aja. Bang, Ngomongnya. coba. Tadi Anda bilang loh, katanya Muhammad tidak pernah nyuruh minum kencing. Sekarang Anda bilang, oh itu kan nyuruh orang. Bang, obat, itu obat bang. Ya berarti Muhammad nyuruh minum kencing kan? Enggak. Udah lama lah, capek saya bang. Bahasa agama memang begini deh. Namanya. Ya, makanya saya bilang bang, kalau Anda mikir dikit aja Anda mikir bang, pasti Anda sudah meninggalkan agama Islam. Bang, abang sebetulnya pintar bang. Kalau abang berpikir sedikit juga, abang Islam. Karena Islam ini orang-orang yang pintar bang. Sungguh nekat yang nyata. Bang, kalau abang pikir sedikit ya, kenapa pintar? Masih Islam abang. Sering ngobrol sama abang masih Islam. Kalau sering ngobrol sama abang, bang, bukannya jadi Islam saya bang, jadi gila. Ya udahlah, kita sambung lagi besok bang ya. Tapi jangan gini bang, jangan menghina lah, jangan menghina. Nggak ada aku menghina bang. Sejak kapan aku menghina? Aku hanya mengatakan apa yang tertulis di situ bang. Abang bilang menghina. Jangan menyinggung perasaan Islam. Baik, jangan menyinggung ya umat Islam ya. Hanya Zakir Naik saja yang boleh menyinggung orang Kristen gitu. Jangan membahas agama Islam karena hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen. Itu bang ya. Sudah? Jangan undang Zakir Naik. Bilang sama pengikut pengikut agama apa. Jangan undang Zakir Naik. Yang undang Zakir Naik siapa? Yang undang kan kalian. Baik. Siapa yang undang? Nah, orang Kristen yang undang. Lama jam mau mak bervideo. Baik. Sekali keluar. Baik, kita tunjukkan ya bang ya siapa yang undang ya. Oke. Masa abang bilang kami yang mengundang, aduh. Bukan abang yang undang. Oke, sekarang kutanya, oke bang, kutanya dulu bang. Siapa ini bang? Siapa ini? Mana Zakir Naik? Oke, siapa ini? Profesor Pak JK. Oke, berarti siapa yang undang? Maksudnya undang kemana ini? Itu undang ke istana, orang Islam. Iya, yang undang siapa berarti bang? Undang ke istana sebab dia orang yang undang. Iya bang, habis diundang ke istana kan baru berkhotbah di mana-mana tur Indonesia. Iya, dia mengundang orang Kristen bang. Lama aja orang Kristen katanya undang. Iya, undang hebat.
Buat apa? Bang? Memang. Kenapa lakukan apa ini? Ini kalau di film, kalau di film ini bang, kalau di film. Cukup, cukup, hentikan, cukup, hentikan, cukup. Ibu nggak ada kan lah, Mas. Bang, kalau ngobrol sama abang bang, bisa berbahaya ini. Ngobrol sama enak. Oke lah. Janganlah. Oke lah, kita sambung lagi kapan-kapan ya bang ya. Oke. Oke lah, baiklah. Baik. Oke ya. Selamat siang bang. Maaf juga bang ya kalau ada kata-kata yang salah bang ya. Jangan masuk ke dalam hati bang. Sama-sama. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Ya itulah ya. Oke teman-teman, sehubungan sudah hampir jam 12 siang, kita rehat dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau makan siang. Demikianlah saya menemani kerja siang Anda. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari. Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya.
Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk membawa agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu.
Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha
Menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir,
Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Adapun
kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10,
Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga, itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak, itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan.
Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern
untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya.
Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam.
Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab, ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru, mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Sherek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam di penjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga.
Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Alisina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Alisina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu.
Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.